Prabowo ini memang antek asing. Jadi ketidakpuasan itu sudah menumpuk-numpuk ya. Itu merupakan tanda-tanda bahwa perubahan rezim akan terjadi. Kalau cerdik pandai ini sudah turun ke jalan, itu sudah merupakan pernyataan konstitusi yang paling tinggi. Peristiwa Bandung itu meskipun baru skala kecil ya, tetapi ini merupakan indikator bahwa memang sesuatu yang besar termasuk perubahan rezim itu akan terjadi. Jadi Bandung ini jangan diabaikan. Bandung darurat, kelompok anarko diduga jadi dalang pengerusakan dan pembakaran. Pada Jumat, 1 Mei 2026 pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Sekitar 100 orang berbaju hitam berkumpul di Taman Cikapayang Dago. 9 menit kemudian, ban dan flare menyala di tengah perempatan. Tiang lampu merah ikut dirusak. Pukul 17.40, massa bergeser mundur ke arah Baltos Taman Sari. Tapi bukan berhenti, mereka justru membidik pos polisi. Pukul 18.20. Waktu Indonesia Barat, pos polisi Taman Sari, Polsek Coblong, ludes dilalap api. Jumat malam kemarin kan terjadi kerusuhan yang cukup lumayan lah ya, secara eskalasi politik itu bisa menambah panasnya politik di tanah air, karena memang terjadi pembakaran, kerusuhan-kerusuhan ya kan. Ini kerusuhan yang mana ini? Yang di Bandung. Oh, ini Bandung. Yang di Bandung. Oh iya, iya. Nah, meskipun sampai hari ini belum ada konfirmasi siapa yang melakukan dan apakah yang dulu kita sebut sebagai anarkis kota, atau dilakukan oleh orang-orang tak dikenal, OTK. Nah, tapi yang menjadi hikmah di sini, apakah ini bisa memicu rentetan-rentetan yang nanti memang sudah seperti bola salju menggelinding terus tuntutan rakyat terhadap penggulingan atau penumbangan rezim Prabowo Gibran, atau juga bisa dikaitkan dengan soal reshuffle 27 April lalu yang memang tidak memenuhi aspirasi atau tuntutan dari masyarakat luas, karena kita tahu bahwa itu bukan reshuffle, itu hanya menambah orang dan tidak kunjung menggusur orang-orang yang sebetulnya dituntut untuk di-reshuffle di dalam lingkarannya Prabowo. Kalau menurut Pak Bintang, bagaimana? Begini ya, Bandung itu memang tidak bisa dilepaskan dari, katakanlah, perubahan rezim. Jadi saya masuk ITB itu tahun 64. Itu tahun 63 itu terjadi kerusuhan. Memang kerusuhannya itu adalah antara Cina dan pribumi. Konon yang saya dengar dari tempat saya indekos, ya, jadi 64 itu saya ke Bandung, dari Solo ke Bandung mendapat tempat kos. Lumayan lah di Jalan Citarum sana, Citarum Bandung. Nah, saya mendengar dari keluarga Citarum itu, ya ada yang sebaya dengan saya, ada yang masih adik-adik, tentang kerusuhan 63, 10 Mei 63. Nah, itu katanya dimulai dari Cirebon, di mana ada perkelahian antara seorang pribumi dan seorang Cina, ya, dan kemudian dianggap bahwa si Cina ini kurang ajar, ya, udah nebeng, udah nebeng di negara kita dan mendapatkan macam-macam ya, nggak cuma makan minum aja, tetapi juga bisa menjadi kaya, tetapi masih kurang ajar, ya, sok berani mengelawan orang pribumi gitu. Kita memang tidak, atau undang-undang dasar kita memang tidak membedakan ya
tentang hak-hak dan kewajiban warga negara. Seperti saya ulang berkali-kali, itu pasal 27 ayat 1 dan 2. Ayat 1 itu mengatakan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mendukung hukum dan pemerintahan itu. Ayat 2 mengatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi di dalam soal itu, sekalipun dia orang Cina, tapi warga negara Indonesia, dia mempunyai hak yang sama. Udah diberi kayak gitu, tapi masih kurang ajar. Nah, ini yang kemudian seringkali menimbulkan konflik. Dan konflik itu terjadi dimulai dari Cirebon, terus menjalar menuju Bandung. Dan terjadilah pada 10 Mei itu peristiwa yang memakan korban. Kalau korban jiwa saya kira nggak ada ya. Korban aset dan korban ya tentu saja ada yang luka-luka ya. Bahkan ada yang kemudian salah satu korban itu pergi meninggalkan Indonesia menuju California dan mungkin mendaftar sebagai warga negara Amerika. Ya. Yang saya dengar orang ini nggak bisa hidup di Amerika sebagaimana hidup di Indonesia yang lebih enak, nggak bisa. Bahkan sampai mati pun orang ini, Cina juga ya, itu meminta bantuan agar bisa dimakamkan di Indonesia dan nggak punya uang cukup untuk membawa jenazahnya ke Indonesia. Itu saya baca itu. Ada yang terjadi peristiwa itu. Dan itu mungkin hanya satu saja dari sekian banyak. Ya. Jadi hidup di Indonesia itu enak. Nah, anak-anak ITB ikut serta. Bahkan ada yang kena dan dituduh kena penjara juga. Itu masih angkatan senior saya lah. Itu terjadi begitu. Jadi pada akhirnya yang kena penjara orang-orang kita juga. Pribumi juga yang mempunyai perasaan keadilan dan kebenaran ya dibanding dengan orang-orang Cina yang memang jiwanya begitu ya. Perasaan keadilannya itu tidak ada. Bahkan dengan kekayaannya itu dia sombong. Ya, sewenang-wenang. Ya, sombong dan sewenang-wenang. Ya, sampai sekarang itu terjadi itu. Ya, lihat aja apa yang dilakukan oleh Aguan sama Antoni Salim itu di Banten. Itu kelakuan itu harus seperti itu. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda. Jadi Bandung itu memang menjadi satu ikon di dalam perjuangan menegakkan hukum, keadilan, kebenaran, serta perubahan rejim. Ketika zaman 66-67 menjatuhkan Bung Karno, saya sudah mahasiswa sejak 64, masuk di dalam kontingen pertama yang dikirim oleh ITB ke Jakarta untuk meminta Bung Karno turun. Ya, saya di Salemba, nginep di Salemba beberapa hari, ikut demo hampir setiap hari, termasuk demo ke kedutaan besar Cina. Nah, yang menarik adalah hampir setiap malam itu ada tentara yang ketangkep nyusup. Yang saya dengar itu antara lain ya mestinya itu tidak hanya satu angkatan aja, tapi juga darat, laut, udara yang nyusup ke Salemba dan itu digebukin sama mahasiswa. Kami ya KAMI ya ada juga KAPI ya, ada KPP 2, PP-nya 2. Itu masuk dalam kelompok kita juga. Dan memang pada akhirnya tahun 67 kan Bung Karno jatuh. Beberapa dari aktivis masuklah dari menteri di zamannya Pak Harto. Jadi
Bandung itu memang kalau sudah meluap kemarahannya, meluap emosinya, itu bisa menimbulkan perubahan besar di negara ini. Ya, Bung Karno diganti sama Pak Harto. Ketika Pak Harto kemudian akhirnya jatuh, itu juga diawali oleh ITB, Rizal Ramli, dan itu disebabkan karena pembangunan yang salah. Ya, lalu itu tahun 78 ya. Harga-harga naik, utang luar negeri bertambah, ya, rupiah juga jatuh terus-menerus, BBM naik terus, sampai akhirnya ya tahun 95 saya kena tuduh juga, ya kan? Ya saya sudah mengajar di UI, ya, tetapi saya lulusan ITB, ya, dan ya itulah. Jadi Bandung itu adalah ini di luar halu-halu Bandung ya, di mana Bandung dibakar Lautan api di zaman menjelang kemerdekaan ya. Itu tidak terlepas dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dan tidak terlepas dari perubahan rezim. Nah, sekalipun Jakarta adalah medannya, jadi poros Jakarta-Bandung itu yang kemudian juga saya abadikan dalam bentuk WhatsApp itu real. Tanpa Bandung, Jakarta seakan-akan tidak bisa apa-apa. Bahkan sekarang menurut pendapat saya termasuk Banten. Jadi kalau dari pengamatan Anda terjadi kerusuhan kemarin yang menggunakan kesempatan 1 Mei hari buruh di Bandung, itu perlu mendapat perhatian. Memang kelihatannya kita tidak tahu siapa mereka. Kita hanya mendengar bahwa mereka pakai baju hitam-hitam, ya kan? Apakah rambutnya cepak atau enggak, kita nggak tahu. Jadi, ya katakanlah itu kelompok yang tentu saja merasa tidak puas dengan keadaan sekarang. Nah, rasa tidak puas itu tidak selalu mesti dikaitkan dengan keinginan memperoleh jabatan. Sebab isu itu santer juga itu, yang mengatakan bahwa mereka yang tidak puas sama Prabowo itu karena tidak mendapat jabatan, itu ada itu yang mengatakan begitu. Nah, saya kira yang di Bandung itu tidak begitu. Ya, meskipun kita masih belum jelas betul mereka, tapi jelas mereka tidak puas. Dan kenapa mereka menggunakan 1 Mei? Mungkin bukan soal 1 Mei-nya. Mungkin mereka tidak puas dengan apa yang terjadi sebelumnya. Apa itu sebelumnya? Ya reshuffle kabinet. Lah reshuffle kabinet kok begitu gitu, ya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan ketidakwarasan Bowo setelah berbagai macam kritikan terhadapnya itu berlangsung. Demo-demo di Jakarta kan juga oleh Trisakti, oleh UI, ya, itu mahasiswa ya, ada mak-mak. Itu sudah terjadi sebelum 1 Mei. Ya saya kira karena ketidakpuasan terhadap bagaimana rejim Bowo ini menangani republik ini. Bahkan ya ada yang ke Monas, ya, unjuk rasa di Monas itu langsung ditujukan kepada Prabowo. Tetapi banyak juga yang di depan DPR MPR yang menuntut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara, meskipun sudah direduksi oleh munculnya undang-undang dasar palsu, ya, itu menjadi sorotan mahasiswa, menjadi tuntutan mahasiswa untuk berbuat sesuatu dan tidak serta-merta mendukung Prabowo begitu saja.
memang kita tidak pernah mendengar unjuk rasa ke Mahkamah Agung, ya kan? Tetapi bahwa hukum Indonesia ini tajam ke bawah, tumpul ke atas itu udah menjadi kenyataan sehari-hari. Ini contoh yang real ya soal ijazah Jokowi, ya kan? Sampai sekarang udah perkaranya mungkin 1-2 tahun, ya sejak bahkan lebih ya sejak 2018. Ya. Tapi kalau mau dihitung dari sejak 2005 kan, Ya. ketika Jokowi jadi wali kota Solo kan, itu udah 21 tahun. 21 tahun ya. Gila. Nah ini jadi tidak hanya sekedar rejim bersama kabinetnya saja yang tidak memuaskan masyarakat, tetapi juga jajaran di DPR MPR, jajaran di kekuasaan kehakiman. Apa yang terjadi di Bandung ini ya baru terjadi kemarin. Ya, saya kira kejadian-kejadian yang semacam itu akan terjadi lagi pada masa mendatang ini ya, sampai rejim ini benar-benar jatuh. Kalau saya mengatakan Wowok itu ya Wowok Gibran lah, ya, Wowok Gibran Bibi, ya, rejim ini jatuh. Lalu ya oleh karena itu kita harus menyiapkan diri, ya, untuk sebuah pemerintahan baru. Yang di Bandung ini nggak cuma Bandung aja ya, di Semarang ada ya. Ya artinya medannya itu memang tidak hanya Jakarta, Bandung, Banten saja, tetapi sudah mulai menyebar kemana-mana. Ya, termasuk sebetulnya akibat dari banjir ini kan juga banjir Sumatera ya. Itu kan juga kemudian ketidakpuasan daripada masyarakat kita. Yang langganan itu adalah Medan, Makassar, Surabaya, ya. tapi belum. Surabaya, ya. Memang Surabaya ini agak aneh aja ya. Iya. Kota pahlawan tetapi Adem. adem ayem. Nah ini ya malah kemudian soal laut ini kan sebetulnya di luar pantai di luar Surabaya ini kan sudah dipatokin juga. Ya kan? Reklamasi itu. Iya ya, dan saya kenal beberapa orang ahli kelautan di ITS ya. Tetapi ya begitu. Jadi memang pendukung Prabowo ini masih banyak ya. Tetapi saya kira dengan dibukanya masalah politik luar negeri ya, kedekatan Wowok kepada Amerika, bahkan seakan-akan menjadi musuh bagi Iran, lalu ada persoalan BOT, ada persoalan ART, ini memperlihatkan bahwa Prabowo ini memang antek asing, ya, bukan anteknya rakyat Indonesia, yang sebetulnya dia lebih terhormat untuk menjadi anteknya rakyat bangsa dan negara daripada anteknya Amerika. Padahal Trump sendiri di dalam negeri sudah dikocok dan mendekati proses impeachment dari rakyat Amerika sendiri dan menolak adanya perang dengan Iran. Bahkan udah diungkapkan biaya yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dalam perang melawan Iran itu luar biasa besar, dan Kongres bahkan sudah menuntut supaya ada impeachment di samping memecat Menteri Pertahanan Peter Hegseth, ya itu. Lah kok kemudian Prabowo mengirim Menteri Pertahanan Syafri Samsudin untuk membuat perjanjian kerjasama pertahanan negara dengan mengizinkan pesawat militer Amerika lewat di langit Indonesia, ya. Jadi ketidakpuasan itu sudah menumpuk-numpuk ya. Di luar ketidakpuasan terhadap perekonomian, pengangguran, utang luar negeri yang bertambah, rupiah yang jatuh terus-menerus, ya. Divestasi dari orang-orang asing untuk menarik kembali uangnya dari Indonesia, kemelaratan.
MBG yang sudah ditolak tetapi ingin dipaksakan. Bahkan muncul proyek-proyek baru seperti Koperasi Merah Putih, ya, dan Danantara saja sudah keok gitu, nggak ada hasilnya. Lalu proyek gentengisasi, ada lagi mau membuat jalur kereta api. Memang idenya bagus, ya kan? Bagaimana pulau-pulau di Indonesia ini, ya, khususnya pulau-pulau besar ya, dari Sumatera, kemudian Jawa, Bali, lalu Timor, Irian, Maluku, itu bisa nyambung semua dari Sulawesi, Kalimantan, balik ke Banda Aceh, ya kan? Itu memang pikiran itu sudah ada di zamannya Pak Harto, ya, di zamannya Bung Karno. Bahkan Bung Hatta itu ketika mengangkat seorang ahli transportasi, ya, sebagai Menteri PU kalau nggak salah ya, itu pikiran menghubungkan Indonesia, seluruh pulau-pulau itu, agar terjadi transportasi, ya. Tidak hanya sekedar transportasi orang, tetapi transportasi barang. Ya, distribusi barang menyeluruh ke Indonesia itu terjalin. Itu sudah di zamannya Bung Hatta, ya. Jadi ini bukan hal yang baru lagi, ya. Nah, memang banyak hal yang harus dibenahi, banyak hal yang harus diefisienkan, banyak hal yang harus diprioritaskan, ya. Jangan sampai boros seperti WUS. WUS katanya bisa mengakibatkan 35.000 karyawan baru, tapi nggak pernah dihitung berapa kosnya, berapa biayanya, ya, utangnya kepada Cina, ya, yang semula katanya mau dibiayai dari sana, ternyata APBN juga tersedot juga ke situ. Ini semua kebijakan yang menurut pendapat saya kebijakan yang ugal-ugalan, ya, kebijakan yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara, sehingga menimbulkan berbagai macam unjuk rasa, ya, mahasiswa, emak-emak, kemudian yang terjadi di Bandung, ya, Jumat malam, ya. Jadi ini sudah merupakan suatu tanda, ya, tanda-tanda bahwa selain diharapkan, ya, itu merupakan tanda-tanda bahwa perubahan rezim akan terjadi, dan mudah-mudahan terjadi juga, akan terjadi, ya. Nah, sekarang tinggal mencari jalan yang sebaik-baiknya tanpa menimbulkan korban. Ya, memang akan menjadi lebih baik kalau Prabowo itu akan mundur dengan sendirinya, ya. Banyaklah cara yang bisa kita bikin, ya. Misalnya memblow up soal, ya, perilaku seksual menyimpang, ya, dari seorang presiden. Ini nggak ada di negara di dunia ini, ya, yang dikenal sebagai pahlawan LGBT menjadi presiden. Ini hanya di Indonesia. Ini bisa menjadi peluang. Mungkin ya dalam upaya mencari perubahan rezim yang damai itu, ya, kita minta bantuan Mbak Titi itu. Mbak Titi itu suruh menyanyikan lagunya itu, Cinta Segitiga. Cinta Segitiga diubah menjadi Cinta Segi Lima. Cinta Segi Lima minus titik sendiri, ya, karena cowok itu lebih cinta kepada cowok daripada kepada cewek. Ini hal-hal yang seperti ini suka-suka terlepas dari perhatian mak-mak loh. Iya. Bahkan ada mak-mak yang mempertanyakan kesahihan dari omongan Amin Rais, ya. Jadi, ya, tentu saja kita tidak bisa menghindarkan diri dari kerusakan ekonomi, ya. Ini yang kira-kira akan menjadi pemicu yang terbesar, ya, yang akan menggerakkan mahasiswa dan pemuda untuk bergerak, untuk menuntut supaya rezim ini, ya, jatuh. Ya, tapi sebelum itu, apa yang harus kita sikapi? Tadi sudah saya bicarakan atau saya sudah ungkapkan bahwa
Meskipun tidak tahu siapa yang melakukan di Bandung kemarin, tapi ini kan ada hikmahnya untuk menuju kepada pergantian pemimpin nasional. Nah, apa yang harus kita sikapi dan apa yang harus kita perbuat sebagai seorang aktivis? Nah, kalau saya, ya, pengalaman saya selama ini itu di zaman melawan Pak Harto ya, itu forum-forum mahasiswa itu, forum-forum ya tidak mahasiswa aja, emak-emak, masjid-masjid, ya, itu membentuk forum-forum. Dan itu ya tentu saja ada pembicaranya. Pembicaranya ya tidak lain dan tidak bukan agar rejim ini jatuh, rejim ini diganti. Ya, menunjukkan betapa rusaknya sudah republik ini, juga kemudian menyiapkan tatanan baru ini, kembali ke UUD 45 ini, siapa yang bakal menangani. Maksud saya adalah menyiapkan pemerintahan baru. Hal-hal seperti itu dibicarakannya di forum-forum tersebut. Termasuk mencari tokoh ya, kan selama ini kita belum ada Oh, ada lah, atau sosok yang banyak ya, seperti tadi pernah kita sebutkan ya, ada ya Minus Amin Rais ya karena dialah yang membuat rusaknya Undang-Undang Dasar ini sehingga menimbulkan kerusakan seperti negara seperti sekarang ini. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu diganti, ya. Jadi banyaklah ya orang-orang sekelas Rizal Ramli, banyak yang lain ya. belum muncul kan sampai sekarang. Ya, ini harus muncul. Dengan adanya forum-forum itu ya mereka akan mendapat undangan untuk berbicara, ya. Memang amat disayangkan bahwa kebijakan SBY yang menutup kampus-kampus itu masih terus berjalan. Ya, contohnya ITS nggak banyak bicara, ya. Ya Surabaya lah, Erlangga juga, ya. Kok masih takut gitu loh? Udah profesor doktor masih takut, ya. Nah, itu kumpul aja lah. Ya di ITB juga begitu, ya. Ya itu ini salah satu kelemahan kita ini. Melawan rejim itu seakan-akan sesuatu yang menakutkan. Padahal sebetulnya kita tidak bermaksud melawan untuk berkelahi satu lawan satu, bukan. Ini rejim itu sudah menyengsarakan ya, katakanlah 100, 200 atau sebanyak-banyaknya 1000, 2000 ya di dalam rejim ini yang sudah menyengsarakan 280 juta rakyat Indonesia. Ya, kok masih belum berani bergerak gitu, ya. Takut dicopot, takut dipenjara, takut disingkirkan. Itu mungkin Pak Bintang. Iya, kalau takut dicopot, ya nanti kalau rejim ini jatuh kan punya ilmu, pasti punya pekerjaan, ya. Jadi takutnya sementara. Nah, ini rakyat kita ini kan sudah berpuluh tahun nggak dapat pekerjaan. Nah, ini kalau profesor doktor ini hanya kehilangan waktu sebulan 2 bulan, panjang-panjangnya sampai dengan Januari Januari 2027, ini kan sebetulnya nggak apa-apa, ya kan. Mereka punya tabungan juga mestinya ya. Lalu kalau takut di penjara, ya pikir aja lah, orang di penjara itu juga hanya pindah tempat tidur. Bagi saya pindah tempat tidur. Saya masih bisa bawa laptop, saya masih bisa bikin buku. Banyak buku saya yang awalnya itu saya tulis di penjara. Jadi kita tunggu harapan kita untuk para akademisi, profesor, doktor turun gunung ya dalam. Oh iya, turun gunung, turun ke jalan ya. Bahwa saya sering mengatakan bahwa turun ke jalan artinya melakukan protes, ya, itu merupakan konstitusi yang paling tinggi, ya. Jadi konstitusi kan tertulis tuh, ya. Tetapi kalau cerdik pandai ini sudah turun ke jalan,
itu sudah merupakan pernyataan konstitusi yang paling tinggi. Jadi seperti tadi saya sampaikan, peristiwa Bandung itu meskipun mungkin baru skala kecil ya, tetapi ini merupakan indikator ya bahwa memang sesuatu yang besar termasuk perubahan rejim itu akan terjadi. Jadi Bandung ini jangan diabaikan. Bandung itu merupakan titik tolak untuk dimulainya sebuah pergerakan besar mengubah rejim, menyiapkan rejim baru, dan kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Keadaan di Indonesia, khususnya perekonomian, itu udah luar biasa. Ya, terutama dengan adanya perang Iran ya. Amerika, di mana BBM naik, sekarang sudah menuju ke arah $120 per barrel, ya, sehingga memaksa Bahlil ya, itu ngemis-ngemis ke Rusia. Ya, dia malu hati kepada Washington. Oh iya. Sebab Amerika ini kan juga mempunyai persediaan minyak yang luar biasa yang tidak pernah digunakan. Iya. Ya, dan malu hati meminta tolong sana, ya. Dan minta kepada Putin. Tetapi Presiden Putin juga kelihatannya ogah-ogah menanggapinya, ya. Tetapi Prabowo sudah senang. Wah, kita akan mendapatkan suplai minyak yang besar, dan oleh karena itu BBM nggak naik. Kita lihat aja, ya, kita lihat aja. Dan juga malu hati kepada Iran, ya. Dulu sudah pernah ditawari, ternyata bahwa lebih suka sama Yahudi. Yang saya heran, ya, sebagai pengikut Islam terbesar di dunia, yang ada di dalam Al-Quran itu kan, yang memusuhi Islam itu kan Nasrani sama Yahudi. Sekalipun dalam soal Nasrani itu ada catatan tersendiri bahwa orang-orang ahli kitab yang mempercayai kehadiran Muhammad itu bisa menempuh jalan Allah. Artinya apa? Dia tidak akan dihukum masuk neraka. Itu janji Allah, itu di dalam Al-Quran disebutkan. Tetapi musuh Islam itu adalah dua ini. Ya, representasinya adalah Donald Trump sama Netanyahu. Nah, ini kalau menyadari itu saja, kalau membaca Al-Quran, terutama terjemahannya, ya, artinya ngerti betul isinya itu seperti apa. Nah, ini Indonesia akan terbebas dari berbagai macam ancaman azab dari Allah, termasuk azab yang terjadi pada umat di zaman Lut, ya, karena perilaku seksual yang menyimpang. Kaum Sodom. Ya, Sodom dan Gomorrah.